Seutas energi putih mengalir keluar dari mulut dan hidung Si Hao yang tampak seperti energi abadi. Itu disertai dengan cahaya keberuntungan dan warna-warni. Itu terus bergerak melalui mulut dan hidungnya bersama dengan napasnya. Penduduk desa dapat dengan jelas melihatnya melalui murid ganda. Ermeng, Pihou, Huzi, dan yang lainnya hampir meneteskan air mata kebahagiaan. Daging Si Hao tidak membusuk. Dirinya saat ini telah memancarkan gelombang vitalitas yang sangat kuat. Setengah dari tubuhnya berubah warna emas, dan kemudian berubah menjadi warna hitam pekat. Kemudian, sesaat kemudian, itu berubah menjadi warna ungu itu terus berubah. Semua orang sedang menunggu dengan harapan, ini adalah keajaiban, setelah tidak aktif selama 1 tahun, dia masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Mungkin burung pipit 5 warna telah melakukan sesuatu, tetapi pengalamannya dalam reinkarnasi hidup dan matinya, serta keinginannya untuk hidup, jelas sangat penting selama momen kritis. Masih ada beberapa jejak berdarah di tubuh Si Hao yang tidak hilang. Namun, masih ada cahaya yang mengalir di sekujur tubuhnya, perlahan melembabkan area itu. Dalam beberapa hari berikutnya, kuburan itu terbelah. Akar putih di peti mati benar-benar berasal. Helai cahaya merembes keluar dari tubuh Si Hao dan awan kabut warna-warni melonjak. Setahun yang lalu, Si Hao sedang sekarat. Terlepas dari apakah itu negara batu atau desa batu, mereka berdua mengeluarkan obat-obatan berharga kelas tertinggi untuk dia makan untuk mempertahankan hidupnya, semuanya telah disimpan sampai sekarang. Ketika semua ini bergabung bersama, mereka membentuk masa kekuatan hidup yang tak terbayangkan. Semua ini ada dalam dagingnya, memberi nutrisi pada tubuhnya tahun lalu untuk melawan simbol karat perunggu. Obat-obatan itu sangat berguna. Dia mengalami hidup dan mati, menjalani reinkarnasi. Simbol tubuhnya dihidupkan kembali, bertarung melawan kekuatan kutukan dan secara bertahap menang. Ini adalah alasan utama mengapa dia bisa sampai sejauh ini, kata bola berbulu. Suara fluktuasi yang intens bisa terdengar. Cahaya warna-warni yang menguntungkan bergegas keluar, terbang keluar dari makam dari dalam peti mati. Si Hao dengan tenang berbaring di sana. Gelombang energi muncul dari tubuhnya. Dadanya mulai naik turun. Pada saat itu, daging Si Hao mengalir dengan lapisan cahaya misterius dari emas abadi. Suara detak jantungnya menjadi semakin kuat. Detak jantung ini menunjukkan bahwa energi darahnya yang kuat bangkit kembali. Esensi spiritual bergolak, melonjak tanpa henti. Masih ada retakan di tulangnya yang patah yang belum tumbuh kembali. Namun, ini bukan masalah. Begitu dia hidup kembali, semuanya bisa disembuhkan. Masalah terbesar adalah ia kehilangan tulang makhluk tertinggi. Itu mungkin belum tentu menjadi hal yang buruk. Adegan reinkarnasi jelas baru saja terjadi, jadi aku merasa bahkan jika dia kehilangan tulang itu, tidak akan ada terlalu banyak masalah, kata bola berbulu sambil ia melihat ke tulang Si Hao. Dengan murid ganda itu secara alami dapat melihat apa yang terjadi, ia menemukan bahwa cahaya mengalir di antara celah-celah tulang itu, memelihara tulang-tulang yang patah itu. Ini adalah darah tertinggi, merah kecil berteriak keheranan. Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang di desa batu tergerak. Mereka semua memperhatikan dan mengamati tempat ini dengan cermat. Mereka segera merasakan harapan. Darah ini sangat istimewa, itu memelihara tulang-tulang yang patah ini dan membuatnya semakin berkilau dan tembus cahaya. Darah ini telah memasuki dagingnya juga, mengalir ke luka-lukanya dan terus membangun kembali tubuhnya. Ini mungkin melumpuhkan dirinya sendiri, tetapi mungkin juga membawa peluang besar. Bola berbulu mengerutkan kening, karena melihat simbol karat perunggu hijau. Mereka masih ada dan tidak sepenuhnya dimusnahkan. Seharusnya bisa menghilangkan kutukan, hanya saja harga yang harus dibayar terlalu besar, merah kecil berkata sambil menghela nafas. Akhirnya mengerti apa yang terjadi selama setahun terakhir ini. Tulang makhluk tertinggi Si Hao terus-menerus terbakar. Meskipun tidak banyak yang tersisa, ia terus berjuang melawan kutukan untuk membasuh dan menghilangkannya sepenuhnya. Tapi konsumsinya terlalu besar. Jika dia dalam kondisi puncaknya, maka itu akan tetap baik-baik saja tetapi dia sudah kehilangan tulang itu. Jika bukan karena memiliki mata air abadi, anggur kunpeng, cairan emas, dan barang-barang lainnya yang tersisa di tubuhnya, dia kemungkinan akan mengering. Justru karena simbol karat perunggu hijau menutupi setiap bagian tubuh Si Hao sehingga darah makhluk tertinggi beredar seperti ini, bergegas menuju setiap inci dagingnya untuk membersihkan dan menghilangkan kutukan ini. Jika bukan karena simbol istana abadi yang menutupi setiap bagian tubuhnya,
membimbing darah makhluk tertinggi ke setiap bagian tubuhnya akan sangat sulit. Selama proses ini, daging Si Hao secara bertahap beradaptasi sedikit demi sedikit, perlahan-lahan mendukung semuanya. Kamu benar-benar tidak boleh menunggu sampai semua simbol karat perunggu hijau dimusnahkan. Jenis darah ini akan mengering juga, dan ketika itu terjadi, itu akan menjadi sangat merepotkan. Keuntungannya tidak akan menggantikan kerugiannya. Tidak ada salahnya. Saat itu, Si Hao mencungkil tulangnya juga, dan kemudian semua darah tertingginya bahkan dihilangkan. Namun, darah aslinya masih muncul kembali. Simbol misterius macam apa yang akan muncul sekarang? Mungkin itu akan lebih mengguncang dunia. Jika itu bisa dilahirkan kembali, maka itu tidak terbayangkan bola berbulu dan merah kecil sedang menunggu dengan penuh harapan. Selama itu masih ada untuk menyehatkan tubuhnya, segala sesuatu yang lain bisa terlahir kembali. Si Hao terus berubah. Kekuatan hidup di sekitar tubuhnya menjadi semakin kuat. Satu-satunya yang tersisa baginya adalah duduk. Vitalitas tubuhnya praktis telah dipulihkan. Semua jenis cahaya berputar-putar di sekitar tubuhnya dengan gemilang. Semua orang menjaga tempat ini begitu saja, tidak mau pergi. Semua orang tahu bahwa ketika simbol karat perunggu hijau benar-benar dihilangkan, Si Hao akan hidup kembali dan benar-benar menjadi hidup. Beberapa hari lagi berlalu. Gelombang cahaya yang cemerlang naik, kemudian kuburan itu runtuh, benar-benar menghilang. Pada saat yang sama, peti mati itu pecah. Si Hao tiba-tiba membuka matanya. Sementara itu, seluruh peti mati hancur berantakan di bawah cahaya warna-warni, berhamburan menjadi abu. Akar perak itu bahkan mulai menyusut kembali. Banyak rumput yang tidak membusuk layu, gelombang energi yang kuat menyebar keluar. Daging Si Hao melonjak dengan energi darah yang merembes keluar dari setiap inci dagingnya yang berkilau. Itu menyembur keluar seperti sungai, bergegas menuju langit. Bukit ini mulai bergerumu hampir menyebabkan bukit itu runtuh. Kepala desa tua itu berteriak keras. Tubuhnya bergetar secara emosional. Dia mengulurkan tangannya ke arah kekosongan untuk membelai wajah pemuda itu. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan dapat bertemu Si Hao di dunia ini lagi, dan benar-benar melihatnya hidup kembali. Bola berbulu dan merah kecil memasang penghalang cahaya untuk melindungi penduduk desa. Mereka berdua juga sangat terkejut. Energi darah Si Hao melonjak seperti lautan, menjadi semakin banyak. Dagingnya juga lebih kokoh dari sebelumnya. Yang lebih menakutkan adalah bahwa bencana ini telah menjadi semacam perbaikan diri. Akhirnya, cahaya cemerlang tertahan, dan pancaran surgawi di matanya menghilang. Adegan yang menakjubkan kembali normal. Mata itu sangat dalam. Hao kecil. Para penduduk desa berteriak keras. Mereka menunggu selama ini, berharap dia bisa bertahan, namun mereka tiba-tiba pusing, hampir langsung jatuh ke tanah. Bola berbulu dan merah kecil buru-buru mengambil tindakan, melepaskan cahaya keberuntungan dan kedamaian untuk melindungi penduduk desa, membawa mereka kembali untuk mengamati dengan aman dari kejauhan. Di bawah kuburan, Si Hao dengan tenang berbaring di sana. Matanya dalam, dan napasnya stabil. Namun, dia tidak berdiri. "Anakku, apa yang terjadi padamu? Jangan menakuti kami," kata kepala desa tua. "Siapa saya?" Mata dalam Si Hao melepaskan kekuatan hidup, secara bertahap bangkit kembali seolah-olah dia baru saja bangun dari mimpi besar. Jari-jarinya gemetar. Ketika semua orang mendengar ini, pikiran mereka semua gemetar. Meskipun tidak ada fluktuasi kekuatan surgawi, ini adalah kekuatan reinkarnasi. Tidak ada yang bisa mendekatinya. Aku tahu apa itu. Karena tulang makhluk tertinggi hilang, semua simbol terukir di daging, darah, dan tulangnya, kata bola berbulu. Selama tahun-tahun ini, kesadaran Si Hao tidak menyerah, tetap ulet. Keinginannya untuk hidup sangat kuat. Ini juga alasan mengapa dia masih penuh dengan darah makhluk tertinggi bahkan setelah hampir habis. Dia benar-benar mentransfer semua potensi tersembunyinya demi bertahan hidup dan menghapus kutukan. Meskipun tulang makhluk tertinggi hilang, jenis simbol ini, teknik berharga yang tak tertandingi ini telah digunakan sepanjang waktu, mengukir diri mereka sendiri ke tubuhnya. Teknik-teknik berharga ini menyatu dengan tubuhnya sehingga bahkan jika dia tidak memiliki tulang yang sebenarnya, dia tidak perlu terlalu khawatir. Berdasarkan spekulasi mereka, begitu Si Hao selesai memahami dan menggabungkan semuanya, dia akan dapat menampilkan teknik berharga ini sesuka hati. Tidak akan ada batasan. Itu akan lebih mencengangkan. Tubuhnya sekarang bisa dianggap sebagai harta karun juga. Untuk menggunakan ingatan daging, mengubahnya menjadi insting,
ini adalah hal yang sangat sulit dan hebat, bola berbulu menghela nafas ringan. Jika ada darah makhluk tertinggi yang berlimpah untuk memberi makan daging dan tulangnya, naluri jenis ini akan dengan cepat terbentuk. Tidak ada salahnya, saya yakin darah jenis ini akan muncul lagi, seperti dulu. Itu akan mekar lagi dan menjadi lebih kuat, bola berbulu tampak agak percaya diri. Itu sangat memahami masa lalu Si Hao. Ada sedikit darah yang bersinar di dada Si Hao. Itu benar-benar bersinar melalui dada, tulang, dan dagingnya. Gelombang energi pedang tiba-tiba keluar dari tubuh Si Hao, meretas ke arah dadanya. Kemudian menyebarkan darah itu, membuatnya pergi dari daerah itu tidak membiarkan darah asli terbentuk di sana. Setelah gumpalan darah ini tersebar mengalir ke setiap bagian tubuhnya, kemudian terus melonjak dan melakukan pembaptisan terakhir. Akhirnya, Si Hao tiba-tiba membuka mulutnya, mengeluarkan panah darah. Benjolan darah makhluk tertinggi ini berubah menjadi darah yang dibuang. Itu bergegas keluar, mengandung simbol kompleks di dalamnya. Sungguh kutukan yang kuat. Itu berkumpul bersama tanpa berhamburan. Bahkan di saat-saat terakhir, itu bisa berkonsentrasi bersama. Namun, itu tidak lagi menjadi ancaman bagi Si Hao. Itu telah sepenuhnya dikalahkan, bola berbulu menghela nafas dengan takjub. Sekarang, sebagian besar simbol karat perunggu hijau telah musnah. Semua penduduk desa membawa kebencian terhadap kekuatan kutukan yang menakutkan ini. Untuk menyimpannya seperti ini, apakah Si Hao akan meninggalkannya untuk menelitinya sendiri? Ini juga bagus. Dia akan memasuki alam yang lebih tinggi pada akhirnya dan pasti akan bertarung melawan Istana Abadi. Memahami simbol-simbol ini mungkin memungkinkan dia untuk mengetahui lebih banyak tentang mereka, kata bola berbulu. Siapa aku? Tempat apa ini? Si Hao berkata dengan linglung. Setelah bereinkarnasi begitu lama, sudah waktunya untuk bangkit kembali. Kenapa kamu belum bangun? Cepat dan lepaskan dirimu darinya, bola berbulu dan merah kecil berteriak. Akhirnya, gelombang energi misterius di tubuh Si Hao tersebar. Kekuatan reinkarnasi dikumpulkan. Matanya menjadi jernih, dan kemudian dia menutup matanya, memasuki keadaan berpikir yang dalam. Dia duduk, matanya membawa sukacita dan air mata saat dia melihat semua orang, dia menjadi jernih kembali, memahami semua yang terjadi, penduduk desa sangat bahagia. Setelah berpisah selama lebih dari setahun, Si Hao kembali lagi. Dia tiba-tiba melompat dari kubur. Seluruh tubuhnya bersinar, dan kemudian dia menahannya lagi. Dia berdiri di tanah dengan senyum di wajahnya. Matanya penuh dengan air mata. Kemudian, dia dengan cepat menahan auranya. Seluruh tubuhnya sehat, bahkan menjadi lebih kuat. Mereka semua sangat bahagia, namun mereka menyayangkan bahwa ia telah kehilangan tulang tertingginya. Apakah teknik berharga itu masih ada? Si Linhu dan yang lainnya sangat gugup. Dagingku merekamnya, dan sebelumnya, simbol reinkarnasi sudah terukir di dalam pikiranku. Semuanya masih ada, kata Si Hao. Saya berharap ada hari ketika darah tertinggi makhluk sejati muncul kembali. Pada saat itu, teknik yang berharga mungkin mengalami kelahiran kembali, memungkinkan reinkarnasi untuk melampaui, menjadi lebih kuat. Pada saat itu pasti akan mengguncang dunia, bola berbulu berseru, menantikan hari itu. Si Yunfeng membelai wajah Si Hao. Ini hanya seperti mimpi. Untungnya, kali ini, ketika dia kembali ke kenyataan, semuanya masih ada. Baginya, dia hanya membutuhkan Si Hao untuk hidup. Itu lebih baik dari segalanya. Tidak ada hal lain yang penting, dia dengan hati-hati melihat ke Si Hao, beralih dari kesedihan yang luar biasa ke kegembiraan yang besar. Si Hao mendukung yang lebih tua, membantunya menghapus air matanya. Kakek kepala, jangan merasa buruk. Bagaimana mungkin aku rela pergi? Aku ada di sini selama ini adalah hari yang penuh kegembiraan bagi Desa Batu. Si Hao juga sangat tersentuh, setelah berpisah selama lebih dari 1 tahun, masih bisa tetap hidup hanyalah sebuah keajaiban. Desa Batu sangat ramai. Semua orang bergegas. Anak-anak berlarian seperti hari tahun baru, membawa anjing petir, bangau berbulu merah, dan keturunan kuno lainnya dengan ribut. Qin Feng berjalan sambil menangis, mereka segera melakukan perayaan. Sejak kematian Si Hao, sudah lama berlalu sejak mereka mengadakan perayaan ceria seperti ini. Semua orang duduk bersama di sekitar api unggun, memasak semua jenis daging di atasnya. Ini jelas merupakan malam yang ceria dan hidup. Si Hao duduk di sana dengan hal-hal yang tampaknya tak ada habisnya untuk dibicarakan.
Dia berbicara tentang bagaimana perasaannya di kuburan, serta semua jenis pengalaman sejak dia meninggalkan rumah untuk menjelajah ke dunia luar. Tentu saja, yang paling banyak dibicarakan semua orang adalah apa yang terjadi sepanjang tahun ini, membicarakan berbagai hal yang terjadi di dunia luar. Si Hao mendengar bagaimana orang tuanya pergi, belajar tentang bagaimana burung pipit 5 warna menyelamatkannya, serta berbagai perubahan yang terjadi di negara batu. Dia merasa sangat tersentuh. Suka dan duka itu hidup berdampingan. Ia mengucapkan terima kasih kepada bola berbulu dan merah kecil yang telah menjaga desa. Ziyun dan bibi elang hijau juga bahagia melihat Si Hao hidup kembali. Si Hao juga sangat senang. Mampu melihat mereka setelah sekian lama benar-benar hebat. Hidup lebih baik dari segalanya. Dia kemudian bertanya kepada mereka, di mana burung merah besar itu? Bibi elang itu menjawab, di tanah terlantar besar mencari perbendaharaan surgawi makhluk tertinggi. Batu pemogokan surgawi dan kaisar kupu-kupu bergabung juga, mereka mencari surga yang menentang peluang alam, melihat apakah ada rumput kebangkitan untuk menyelamatkan Si Hao, begitu juga unicorn yang telah berevolusi menjadi kuda surgawi. Ketika dia mendengar penjelasan semua orang, Si Hao merasa sangat tersentuh, dan kemudian dia menjadi bahagia. Si Hao memegang wadah batu giok, dengan lembut mengayunkannya. Ada sedikit sisa darah yang melilit simbol kompleks hijau. Dia dengan cermat mengamatinya. Kutukan itu telah dihilangkan, jadi itu tidak bisa melakukan apapun padaku lagi. Masih ada beberapa bekas luka dari patah tulang dan luka daging, tapi semua itu akan sembuh dengan cepat juga, kata Si Hao. Dia agak ragu-ragu. Haruskah dia menyembuhkan dengan benar atau menghubungkan tulangnya yang patah setelah memasuki alam yang lebih tinggi? Nak, apakah kamu masih akan pergi pada akhirnya? Sekelompok orang melebarkan mata mereka, mengungkapkan keengganan. Mereka semua merasa sangat khawatir. Kepala kakek, Paman, aku akan kembali. Kita pasti akan bertemu lagi. Kita akan bersama lagi, Si Hao menghibur. Akan sulit untuk turun lagi setelah naik. Apakah kita bisa menunggu sampai saat itu? Kata Si Yunfeng. Kita pasti akan bertemu lagi. Selama ada waktu, setelah beberapa dekade, saya akan menemukan cara untuk turun. Kakek kepala, sebelum pergi, saya akan memurnikan pil emas untuk kalian semua. Jika Anda mengambilnya, Anda akan menerobos dan dapat hidup setidaknya 1 atau 200 tahun lagi, Si Hao berkata dengan serius. Semua orang di klan tahu tentang nilai resep pil, tapi hanya saja bahannya terlalu mengejutkan, aku pasti akan mengumpulkan semuanya. Ladang obat sekte besar yang abadi itu pasti tidak akan kekurangan ramuan spiritual, kata Si Hao. Kau akan mengganggu mereka, klan semua terkejut. Ada beberapa orang yang melakukan kesalahan, jadi mereka harus membayar harganya. Alasan ketujuh dewa itu dapat dengan lancar turun ke alam bawah justru karena pengorbanan darah para ahli tertinggi sekte besar yang abadi. Apakah mereka benar-benar berpikir saya tidak tahu apa yang mereka lakukan? Saya membutuhkan mereka untuk memberi saya penjelasan untuk semua ini. Aku akan mengunjungi tanah suci mereka, kata Si Hao.